Hello guys, welcome back to Overthinker. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda sehat semua? Kali ini aku akan membahas film action thriller berjudul The Big Keeper. Film ini dibintangi oleh Jason Statham yang berperan sebagai Adam Clay. Film ini menceritakan kisah Adam Clay, seorang mantan agen dari organisasi rahasia bernama The Big Keeper yang aktif kembali untuk menyelidiki penyebab kematian teman baiknya. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Overthinker, ya kan? Film ini diawali dengan penampakan Adam Clay yang sedang mengumpulkan madu di lahan perkebunan milik seorang wanita bernama Eloise Parker, di mana Clay dan Eloise terbilang cukup dekat. Suatu ketika saat Eloise sedang memakai laptopnya, Eloise mendapat pemberitahuan bahwa laptopnya terkena virus. Selanjutnya Eloise menelpon ke nomor pemberitahuan yang ada di laptopnya, dan saat panggilannya terhubung, ternyata diperlihatkan Eloise sedang terhubung dengan telepon sindikat penipuan kelas kakap yang memintanya untuk mengikuti arahan jika dia menginginkan datanya bisa kembali. Dari situlah awal mula Eloise terkena kejahatan phishing dengan modus bahwa penipu itu melakukan salah store uang ke rekening Eloise. Terrible mistake. I was supposed to credit you 500, but I know I got a stuck key here. I could wire the amount back. I will need a different password. Okay, so the second we get it, we zero out everything. Hello? Hello, you still there? Kemudian malam harinya Clay mendatangi rumah Eloise yang niatnya ingin memberi madu miliknya. Saat di rumah Eloise, Clay bertemu dengan Verona yang ternyata anak dari Eloise. Mereka menyaksikan Eloise sudah tergeletak tak bernyawa. Verona yang berprofesi sebagai FBI mencurigai bahwa Clay lah pelaku pembunuhan ibunya. Atas dasar kecurigaan itu, Verona melaporkan Clay ke polisi setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyelidikan, didapat hasil bahwa Clay tidak terbukti karena sidik jari yang terdapat pada pistol itu adalah milik Eloise sendiri. Verona pun meminta maaf kepada Clay dan menceritakan kepadanya bahwa ibunya sebenarnya ditipu sehingga dia berani mengakhiri hidupnya. Verona melihat semua saldo rekeningnya sudah kosong. Pencuri itu berhasil mengambil $2 juta milik Eloise. Mendengar itu, Clay sangat emosi dan berniat untuk membalaskan dendamnya demi Eloise. I need to take care of the hive. Setelah itu, Clay mengumpulkan informasi dari organisasi rahasia bernama The Big Keeper, tempat dia dulu bekerja. Clay mendapat sebuah lokasi bernama United Data Group yang disingkat UDG, yang dicurigai sebagai lokasi pusat panggilan sindikat penipuan terhadap Eloise. Saat tiba di lokasi tersebut, tanpa basa-basi, Clay langsung menghajar petugas security tempat itu sampai babak belur. Do you know that's who you work for? Hang up the phone. No, I'm good, buddy. I'm just doing my thing here. Clay menyuruh semua pekerja yang ada di UDG itu untuk membubarkan diri. Kemudian Garnet yang sebelumnya menelpon Eloise menghampiri Clay untuk menghentikan tindakan Clay. Clay mengabaikan Garnet lalu memasang bom di ruangan gedung tersebut. Clay berkata, bom ini akan meledak setelah panggilan masuk ke pusat panggilan phishing ini. Setelah itu Garnet menelpon bosnya dan memberitahukan bahwa salah satu cabang pusat panggilan phishingnya telah diledakkan oleh seseorang yang tak dikenal menggunakan topi. Saat itu juga bosnya menyuruh Garnet untuk segera memberi pelajaran kepada pria bertopi itu. Kemudian Garnet dan anggotanya menuju lokasi sebuah gudang tempat Clay biasa bekerja. Ternyata Clay sudah menyadarinya bahwa akan ada balasan kepadanya. Dan ketika mereka tiba di dalam gudang itu, Clay memulai aksinya. Let's go! We can talk about this. We can. No!
Endingnya Clay membakar gudang itu, namun Garnet berhasil kabur dari gudang itu. Menyadari itu, Clay mengikuti Garnet hingga dia menemukan Garnet terjebak di sebuah jembatan yang terangkat vertikal. Clay mengajar Garnet dan mengikat tubuhnya ke mobil. Dan ketika Clay menghidupkan mobil itu dan membiarkan mobil itu berjalan hingga menyeret Garnet sampai masuk ke dalam laut. Kemudian Clay mengambil HP Garnet dan berbicara dengan bosnya. You burned down $1 million fucking call center. Now I'm gonna burn you down. Kemudian kita berfokus kepada Derek Danforth dan Wallace. Derek merupakan CEO perusahaan Danforth Enterprises yang bergerak di bidang penambangan data, di mana salah satu anak perusahaannya adalah UDG yang dikelola oleh Garnet. Perusahaannya memiliki 20 anak cabang dengan penghasilan sekitar $9 juta per bulan, di mana belakangan diketahui ternyata pendapatan itu merupakan hasil kejahatan phishing. Kemudian Derek meminta petunjuk kepada Wallace yang merupakan mantan direktur CIA yang berpengalaman dan ilmu intelijennya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian Wallace memberitahu bahwa orang ini adalah agen The Beekeeper. Saat dia bilang kau hilang, ya hilang. Begitulah cara kerja The Beekeeper, kata Wallace. Selanjutnya Wallace ditelepon oleh Jessica, orang tua dari Derek, untuk membantu anaknya menyelesaikan permasalahannya. Karena Wallace sangat menghormati orang tua Derek, Wallace melaksanakan perintah itu dan meminta bantuan kepada Janet, teman lamanya di CIA, untuk membantunya cara menghentikan agen The Beekeeper ini. Sebagai mantan rekan kerja, Janet pun mengiyakan dan meminta kepada organisasi The Beekeeper untuk mengutus agen The Beekeeper lain untuk menghentikan Clay. Singkat cerita, agen The Beekeeper utusan CIA pun mendatangi Clay dan pertunjukan mereka pun dimulai. Dan endingnya Clay pun menang. Setelah itu Janet menghubungi Wallace untuk menginformasikan bahwa setelah dievaluasi oleh The Beekeeper memilih netral. Akibatnya Wallace pun kesal. How can I do that? He was their man, for fuck's sake. Sorry, Wallace. Kemudian kita berfokus kepada agen FBI Verona dan Willy yang sedang menangani kasus kebakaran UDG. Sebagai agen yang berpengalaman, mereka sudah memiliki informasi bahwa perusahaan ini memiliki histori kejahatan penipuan. Kemudian mereka melakukan wawancara terhadap salah satu saksi di situ, namun hasilnya nihil. Setelah itu Verona mendengar kabar bahwa gudang di dekat rumahnya terjadi kebakaran. Kemudian mereka pergi ke sana. Di sana mereka mendapatkan hasil bukti sebuah identitas pegawai dari UDG. Dari situ kemudian mereka menyimpulkan ada kemungkinan pelaku kebakaran di UDG sama dengan yang di gudang rumah ibunya. Kemudian mereka memeriksa semua berkas UDG. Didapatlah bahwa karyawan yang bekerja di sana adalah hacker-hacker yang dipekerjakan untuk melakukan penipuan dan pengelolanya bernama Garnet. Dari situlah Verona menyimpulkan bahwa UDG adalah salah satu cabang dari pusat panggilan lainnya yang mengelola uang miliaran dolar. Kemudian setelah Willy memeriksa berkas Adam Clay, hasilnya dia hanya menemukan akte lahir dan KTP saja. Clay tidak pernah memiliki rekening, kartu kredit, menaiki pesawat, bahkan sidik jarinya pun tidak pernah tercatat di dalam pemerintahan. Willy menyimpulkan bahwa Clay mungkin merupakan bagian dari program rahasia. Selanjutnya mereka memeriksa kebakaran di SPBU tempat lokasi Clay bertarung dengan agen The Beekeeper lain. Dari situ mereka mendapatkan identitas bernama Anisette Landris yang identitasnya persis seperti Clay, tidak tercatat dalam basis data pemerintahan. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa Clay akan menuju pusat panggilan lainnya di daerah Boston. Setelah itu mereka bertemu dengan wakil direktur FBI. Mereka menyampaikan laporan hasil penyelidikan mereka bahwa pelaku 3 kejadian kebakaran sebelumnya mengarah ke Adam Clay, seorang agen The Beekeeper. Mereka menyimpulkan tujuan Clay selanjutnya menuju Nine Star United yang disingkat NSU. Kemudian kita kembali ke Clay yang saat ini sudah berada di depan gedung NSU. Saat memasuki gedung NSU, Clay tidak diperbolehkan oleh agen FBI untuk memasuki gedung tersebut. Akibatnya Clay pun terpaksa mengajar mereka.
Kemudian di sela-sela saat karyawan NSU hendak menjalankan aksi kejahatannya, Clay pun muncul dan mengajar karyawan NSU dan penjaga keamanan utusan Welles satu persatu. Setelah itu Clay menginterogasi pengelola NSU bernama Anzalone. Clay memaksa Anzalone untuk menceritakan kemana semua uang hasil penipuan ini mengalir. Kemudian Anzalone menjawab uang itu mengalir ke orang yang tak bisa disentuh. Anzalone menunjukkan fotonya dan Clay berkata, tak ada orang yang tak bisa disentuh di dunia ini. Setelah itu Clay meninggalkan tempat itu, barulah Verona, Willy, dan agen FBI lainnya muncul dan melihat foto yang ditunjukkan Anzalone tadi ke Clay. Dan ternyata foto itu adalah Derek Danford, anak dari Presiden Amerika. Dari situlah Verona dan Willy menyimpulkan Presiden Amerika bernama Jessica Danford yang dulunya juga CEO Danford Enterprises memiliki keterlibatan dalam kejahatan ini, di mana pendapatan perusahaan itu diduga digunakan sebagai dana kampanye Jessica dulu sewaktu mencalonkan presiden. Oleh karena itu Verona menduga target selanjutnya adalah kemungkinan Presiden Danford, bukan Derek Danford. Karena menurut Verona, seorang peternak lebah ketika menemukan keturunan ratu yang gagal, maka cara paling mudah untuk menyelesaikan inti permasalahan adalah dengan menghabisi ratunya. Madam President, you look spectacular. When the fuck are you going to tell me what's going on, Wallace? Kemudian kita kembali ke Clay yang saat ini sedang berusaha menyusup ke lahan yayasan milik keluarga Danford, di mana di tempat itu sudah penuh dengan penjagaan ketat oleh Secret Service dan agen FBI, termasuk Verona dan Willy. Singkat cerita, Clay pun berhasil masuk ke area lokasi dan memasangi alat peledak di mobil-mobil tertentu. Setelah itu, Clay menunjukkan wajahnya kepada Verona agar semua perhatian penjaga keamanan presiden terfokus kepadanya, dan saat dia tertangkap, Clay pun mengambil kesempatan untuk mengaktifkan bom yang dia pasang sebelumnya. Cara ini digunakan Clay untuk memecah fokus penjaga keamanan presiden, sehingga Clay lebih mudah menghajar para Secret Service, agen FBI, dan penjaga lainnya satu persatu. Sebelum Clay berhasil memasuki ruangan presiden, di dalam ruangan tersebut terjadi aksi menembak yang dilakukan oleh Derek kepada wakil direktur FBI, dikarenakan Derek merasa terancam akibat wakil direktur FBI tersebut menceritakan kepada Presiden USA bahwa Derek terlibat sebagai pengendali penipuan di perusahaan milik keluarganya. Setelah itu, Clay pun berhasil memasuki ruangan presiden dan tiba-tiba Derek langsung menyandra Presiden USA yang juga ibunya agar Clay tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi tanpa basa-basi, Clay pun langsung menembak Derek. Dan Derek pun lenyap dari dunia ini. Sebagai penutup, Clay pun melompat dari jendela dan berlari untuk menyelamatkan diri. Verona yang saat itu punya peluang untuk menembak Clay pun tak berniat untuk menembak Clay karena Verona yang sebelumnya menduga Clay akan menghabisi Presiden USA ternyata justru menyelamatkan Presiden USA dari ancaman Derek. Dan justru itulah yang membuat Verona merasa pantas karena atas kejadian itu dia mendapat keadilan atas kematian ibunya. Dan film ini pun berakhir dengan memperlihatkan Clay menyelam di lautan untuk kabur dari kejaran Secret Service dan petugas FBI lainnya. Ini dia. Begitulah akhir cerita dari film berjudul The Beekeeper. Bagaimana? Apakah filmnya sangat membrutalkan atau biasa-biasa saja? Komen di bawah.